Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, di mana ada 11 wanita yang pada suatu malam berkumpul untuk menceritakan kebaikan maupun keburukan suaminya masing-masing tanpa ada tedeng aling-aling. Cerita ini disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun mendengarkan dengan sangat antusias. Inilah kisah Siti Aisyah itu. Dia pernah bermajlis bersama 11 wanita di mana mereka telah berjanji untuk menceritakan perihal suami-suaminya tanpa ada yang ditutupi sedikit pun. Wanita pertama berkata, "Suamiku bagaikan daging unta kurus di atas pegunungan berbatu yang susah didaki. Sedang dagingnya juga sama sekali tidak berlemak, sehingga tidak ada yang berminat mengambilnya." Wanita kedua menimpali, "Suamiku tidak berani aku sebar cerita dan kabarnya. Aku takut kabar dan ceritanya tidak akan berhenti. Andaikan ku ceritakan, aku hanya menambah kesedihan lahir batin." Sementara wanita ketiga berkata, "Suamiku kurus tinggi menjulang. Jika aku bantah perkataannya, aku dicerai. Jika aku diamkan ia, aku terus diabaikan olehnya." Sementara wanita keempat berkata, "Suamiku bagai malam di negeri Tihamah, tidak panas dan tidak dingin, tidak menakutkan juga tidak membosankan hati." Wanita kelima berkata, "Suamiku di rumah sebijak harimau, di luar rumah berani bagaikan singa. Ia tak pernah menanyakan kembali barangnya yang hilang." Wanita keenam juga bercerita, "Suamiku lahap makan dan tak pernah menyisakan sesuatu pun di gelasnya. Jika tidur, ia berselimut, menyendiri dan tidak pernah menyentuh segala sesuatu di balik pakaianku, meski untuk sekedar mengetahui keadaanku." Wanita ketujuh juga bercerita, "Suamiku selalu lalai dan dungu. Jika disebutkan suatu aib, kemungkinan besar aib itu ada padanya. Jika kamu sekalian menjadi istrinya, kau akan akrab dengan pukulan, luka atau justru keduanya." Wanita ke-8 bercerita, "Suamiku sentuhannya lembut bak bulu kelinci, harum bak bunga zarna." Wanita ke-9 bercerita, "Suamiku tinggi tiang rumahnya, panjang sarung pedangnya, dapurnya penuh debu, sedang rumahnya dekat dengan majelis masyarakat." Wanita ke-10 bercerita, "Suamiku orang yang mampu dan kalian tahu apa yang dimilikinya, lebih dari yang kalian bayangkan dan apa yang akan aku sampaikan. Kandang untanya banyak, namun lapangan gembalanya sedikit. Jika unta-unta miliknya mendengar suara musik, itu tanda ajal mereka tiba." Wanita ke-11 yang terakhir bercerita, "Suamiku Abu Zar'in. Kalian tahu siapa Abu Zar'in kan? Ia laki-laki yang selalu menghias kedua telingaku. Ia juga yang menimbun daging di tanganku. Ia membahagiakanku sepenuh hati hingga aku pun begitu mencintainya. Dahulu ia mengambilku dari tengah kaum yang sedikit kambing gembalanya. Lalu ia tempatkan aku di tengah kaum yang gembalanya adalah kuda-kuda, pelana unta, sawah dan kebun. Bersamanya aku berani berbicara dan tiada seorang pun yang berani membantah. Aku tidur pulas dan bangun dengan bahagia. Aku minum segala sesuatu yang aku mau. Ibunya, kalian tahu siapa itu? Ibunya Abu Zar'in. Ia seorang wanita yang memiliki banyak kantong dan rumah yang luas. Putranya, kalian tahu siapa putra Abu Zar'in? Ia seorang anak yang ranjang tidurnya terbuat dari anyaman yang indah. Ia tidur setelah kenyang makan daging kaki anak kambing. Putrinya, kalian tahu kan siapa putri Abu Zar'in? Ia seorang gadis yang taat kepada ayah ibunya. Selalu tampak cantik dalam balutan pakaiannya hingga membuat tetangganya iri. Pembantunya, kalian juga tahu kan siapa membantu Abu Zar'in? Ia seorang pembantu yang melayani tuannya dengan baik dan menjaga rahasia, tidak pernah mencuri dan tidak pernah lalai dalam bekerja. Pada suatu musim di mana kambing-kambing betina siap diperah, Abu Zar'in keluar dalam suatu perjalanan dagang. Kemudian ia bertemu dengan seorang janda yang memiliki 2 anak.
Kedua anak itu tampak gesit dan ceria bermain buah delima di dekat pinggang ibunya. Karena jatuh cinta dengan janda itu, lalu Abu Zar'in menceraikanku dan pergi menikahinya. Sepeninggalnya, aku menikah lagi dengan seorang laki-laki terhormat. Tetangganya kuda dan senjatanya tombak dari Qatti. Ia memberikan banyak unta gembalaan. Setiap unta berpasang-pasangan. Ia berkata kepadaku, "Wahai Ummu Zar'in, makan dan sejahterakan keluargamu." Meski demikian, jika aku bandingkan, semua pemberiannya itu tidak menyamai setengah bejana kecil kebaikan-kebaikan Abu Zar'in kepadaku. Selesai mendengar kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku di sampingmu bagaikan Abu Zar'in bersama Ummu Zar'in." Hadis riwayat Bukhari. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmahnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar curhatan atau cerita dari istrinya, beliau sangat antusias dan diam mendengarkan dengan seksama. Juga bisa kita ambil hikmahnya bahwa seorang laki-laki layaknya seperti Abu Zar'in, yakni mengasihi, menyayangi, memberikan kebahagiaan kepada istrinya, memanjakan istrinya sehingga istrinya hidup bahagia bersamanya. Semoga kisah ini sangat bermanfaat terutama sekali bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum perempuan untuk selalu menjaga kepercayaan dan cinta kasih sayang suami kepada dirinya sehingga suaminya tidak tergoda pada wanita yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.